Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ditengok Rasulullah di neraka itu banyak ibu-ibu. Pas ibu yang satu nih, kata malaikat maut, ibu nanti bu 5 menit lagi ibu nih, kata dia. Waduh, kata ibu ini. Pas udah dibacakan malaikat tadi 5 menit lagi, saya minta sekali lagi, bu, kira-kira masih sanggup nggak ibu tuh milih-milih? Dompetnya dikasih sama saya. Untuk Ustaz aja lah udah. Ini contoh ya, sederhana ibu ya. Kira-kira Ramadan ini ada nggak jaminan kita 1444 masih berjumpa dengan Ramadan? Kalau puasa itu berhasil, la'allakum takut. Jadi orang bertakwa itu maksudnya apa? Sebelum ngomong mikir dulu, sebelum berbuat sesuatu mikir dulu, takut yang dilakukan itu ada dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Al-Mabdinar, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya pembina di sana yang selalu mensupport program-program sosial, ibadah, dan lain sebagainya. Bulan suci Ramadan tak lama lagi akan Idul Fitri, maka kita buat program namanya paket Lebaran Berkah. Satu paketnya bernilai Rp250.000, satu paket. Mari kita support program ini, karena kebahagiaan kita bukan hanya sekedar kita dan keluarga, tapi ikut membahagiakan orang lain. Siapakah orang yang paling bahagia? Orang yang membahagiakan orang lain. Hanya dengan Rp250.000 kita sudah membahagiakan orang lain. Mari kita support dengan transfer ke Bank Syariah Indonesia. Nomornya 10009, 6-nya 5 kali, 66666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Konfirmasi ke nomor ini. Nomor admin Yayasan 0852 6541 6060. Berkah selalu, berbahagia bersama saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur dulu kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dalam keadaan apapun kita tetap mengucapkan Alhamdulillah. Murah minyak goreng, Alhamdulillah. Tinggi pun minyak goreng tetap alhamdulillah. Tak ada duit beli minyak goreng direbus. Kata Rasulullah, iza qultal hamdulillah, apabila kamu baca alhamdulillah ya rabbil alamin, laqad syakarta fazadak, maka Allah anggap kamu bersyukur dan Allah akan tambahkan nikmat-nikmat Allah pada dirimu. Jadi ada seorang ibu di zaman Rasulullah meninggal bayinya. Sedih ibu ini. Lalu Allah bertanya kepada malaikat maut, malaikat maut, ketika kamu cabut nyawa anaknya, dia bilang apa? Kata malaikat maut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Allah kepada malaikat maut? Bangunkan rumah di surga untuk ibu itu dan kasih nama rumahnya itu dengan Baitul Hamdi. Baitul Hamdi artinya rumah pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita kan kalau lagi dalam musibah biasanya ngucapin apa? Innalillahi wa. Jangan lupa ada satu kalimat lagi. Alhamdulillah. Siapa yang mati bu? Alhamdulillah suamiku mati. Orang kita nggak terbiasa. Nanti kata dia ibu yang ngeracun gitu. Nah, tapi memang alhamdulillah itu maksudnya adalah kita puas. Orang heboh, stres gara-gara minyak goreng, solar naik, kita alhamdulillah. Yang tak boleh adalah kalau kita mengungkapkan kesusahan kita boleh, yang tak boleh cuma dua. Ngeluh, satu lagi berandai-andai. Ngeluh itu, kenapa ya Allah tak habis-habis ini, kenapa tak habis-habis, itu tak boleh. Kalau berandai-andai itu gini, seandainya bukan ini laki aku, pasti aku lebih senang hidup dari sekarang. Itu berandai-andai.
Belum tentu. Itu semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan satu kalimat yang sakti yang bisa menyelesaikan semua masalah kita adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu tetangga sini semua, alhamdulillah. Ini kami di sini udah tahun kedua jadi tetangga ibu. Udah setahun setengah di sini. Nah, kami memang kegiatan itu pindah-pindah. Kadang acaranya di sini, kadang tempat lain. Dan ini adalah acara yang ketiga Pasar Berkah. Pasar Berkah itu ibu belanja, bayarnya pakai doa. Belanja bayar pakai doa. Nah, tapi kan yang kami juga pengen orang-orang lain mendoakan kami sehingga pindah-pindah acaranya. Ya, hari ini kami minta tetangga kami mendoakan kami. Hari ini tapi acara kita selingi dengan supaya tidak kosong, datang langsung pulang. Kita isi dengan saling menasehati dalam kebaikan. Karena tenangnya hidup itu bukan di minyak gorengnya, tapi ketenangan hidup itu adalah kepuasan batin kita terhadap ketentuan Allah. Semoga dengan saling menasehati itu sakti dia bisa membuat kita lebih tenang, gitu Bu ya. Tapi sebenarnya tenang itu di mana? Zikir. Baik. Saya diminta untuk bicara sedikit tentang bulan puasa. Mumpung kita sebentar lagi Ramadan, Bu ya. Bulan keberapa Ramadan itu, Ibu? Yang dapat boleh pulang duluan. 9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelahnya Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ramadan itu. Nah, jadi nama-nama di bulan Hijriyah itu adalah nama-nama musim. Ramadan, kenapa diberi nama Ramadan? Ramadan itu artinya panas yang bersangatan. Jadi dulu biasanya setiap kali bulan Ramadan itu adalah puncak musim panas. Jadi saya pernah dulu puasa di Mekah itu 60 derajat itu. Kalau di sini berapa Ibu? Kini paling 35 ya, 35, 34. Dan paling enak puasa di Indonesia. Berapa jam Ibu puasa di sini? Subuh jam 5 taruh. Maghrib jam 6.30. Berarti Ibu puasa sekitar 12 jam setengah ya. 12 jam setengah. Kalau negara Eropa itu siangnya bisa sampai 18 jam. Lama Bu. Dulu saya waktu di Mesir bisa sampai 15 jam. Di Indonesia adalah tempat yang paling enak untuk puasa. Cuacanya stabil, waktunya pun stabil, 12 jam. Kalau di tempat lain kadang puncak musim dingin. Musim dingin tuh Bu, baru makan dah lapar lagi. Kalau musim dingin. Kalau musim panas lain lagi, baru minum dah haus lagi gitu. Kalau kita alhamdulillah cuacanya tidak panas betul, ya, tidak dingin betul, jadi lapar dikit iya, haus dikit iya, waktunya pun cuma 12 jam. Nah, jadi syukur kita nih jadi orang Indonesia ini. Ramadan. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu kita bagi dua. 12 jam 12 jam. 12 jam siang, 12 jam malam. Siang ngapain? Siam. Apa itu namanya Bu? Siam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siam. Kalau malamnya ngapain? Itu bahasa Arab malam lailan. Ya malamnya lailan. Tapi ngapain? Qiyam. Apa tadi Bu? Qiyam.
Jadi qiyamul lail. Kan ada ibu pernah dengar kan? Qiyamul lail. Malamnya siam. Maaf tadi apa? Siangnya siam, malamnya qiyam. Siangnya dari jam berapa sampai jam berapa? Subuh sampai masuk maghrib. Kalau qiyamnya dari maghrib masuk sampai jadi bagi dua dia. Qiyam iya, siam iya. Jadi begini Bu. Ada orang puasanya sah, pahalanya ndak ada. Ada orang, jadi yang membatalkan itu ada dua. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Jadi orang-orang yang puasa itu dibagi menjadi 3 level. Nah, ibu nanti jangan tengok orang lain ya, tengok diri sendiri kita. 3 level. Level yang paling rendah orang puasa jenisnya puasa awam. Puasa apa tadi Bu? Awam. Awam tuh gimana jenis puasanya? Ya kan kayak orang nggak ngerti. Yang penting bagi dia tak makan, tak minum, tidak berhubungan suami istri, dah. Mencarut jalan terus. Ya, ngumpi apa orang lain jalan terus. Ya, orang tarawih dia enak-enak di rumah gitu ya. Ya, tidur dibilangnya tidurnya ibadah. Gitu. Nah, itu puasa apa namanya? Awam gitu. Ada lagi naik level namanya puasa khawas, huruf kha. Apa ini? Khawas. Pakai shad, khawas. Artinya itu kalau bahasa kita istimewa dia. Gimana modelnya? Semua dipuasain Bu. Puasa itu artinya apa? Artinya aja, enggak usah definisinya, artinya aja. Siam, tadi kan siam kan? Oke, siam tadi artinya itu apa? Yang dapat boleh pulang. Ayo. Siam. Siam itu artinya adalah menahan. Nah, itu arti siam. Siam, nahan. Kalau orang awam tadi yang ditahannya cuma 2. Apa tadi ditahan sama dia? Maaf, perut sama kemaluan aja. Kalau khawas tadi yang dia tahan, yang dia siamkan apa? Yang dia siamkan adalah kemaluan, perut, mata, mulut, telinga, semua organ tubuh dia siam. Kalau udah begini, insya Allah pahala puasanya sah, pahalanya tidak habis. Ini namanya puasa apa tadi Bu? Bukan, siam tadi. Khawas. Okay. Memang kalau jam segini susah ngingat ya. Saya sengaja supaya Ibu ulang-ulang, biar minimal pulang ada yang dibawa gitu. Bukan hanya ini yang dibawa, tapi ada yang teringat dari ucap Ustaz. Oh, apa tadi ya? Kalau lupa WA Ibu tadi apa ini? Ada lagi lebih tinggi lagi. Ini level paling tinggi nih. Level yang paling tinggi itu apa? Khawasul khawas. 2 kali khawasnya apa tadi? Khawasul khawas. Puasanya orang yang istimewa dibandingkan dengan yang istimewa tadi. Udahlah istimewa, dia pula yang teristimewa daripada yang istimewa. Ini gimana ini modelnya? Kalau puasa tubuh udah selesai, dari ujung kaki sampai ujung rambut udah puasa semuanya. Nah, waktu-waktunya dia gunain untuk ibadah, zikir, baca Quran dan lain-lain. Imam Syafi'i baca Quran setiap hari itu 1 kali khatam Quran. Kalau tidak bulan puasa. Kalau bulan puasa, sekali khatam siang, sekali khatam malam. Berapa kali berarti kalau 1 bulan itu Bu? Berarti berapa semuanya? Ya 60 lah Bu, 2 kali 30. Ya Ibu tak dapat 60, 59 jadilah gitu.
Bisa ibu. Target tuh jangan rendah-rendah. Kalau ibu target sekali jadilah ustaz. Kalau udah jadi itu enggak ada jadi itu loh, Bu. Paling 3 halaman dah ada. Jadi sekarang ibu di sini coba sekarang. Jangan insyaallah lah, kalau lahnya ini kalau udah ujungnya lah berarti ya enggak gitulah maksudnya. Jangan pakai lah ujungnya. Insyaallah. Wah, insyaallah 59 kali supaya jangan mirip betul seperti Imam Syafi'i, ya enggak apa-apa. Itu yang pertama, baca Quran. Kalau Rasulullah ini kata sahabat, Rasulullah itu ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan puncak kedermawanan Nabi itu di bulan Ramadan. Gimana puncak kedermawanan Nabi itu? Ya, kata sahabat, lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Kita ini kan poya-poya menggunakan udara ibu untuk napas kan, poya-poya. Gak pernah bayar, gratis. Angin tuh betul-betul menggratiskan dirinya untuk kita hirup udara itu. Nabi itu kata sahabat lebih dermawan dibandingkan dengan itu. Ya seperti ibu di sinilah. Maka hati-hati bu, Ramadan ibu mesti jadi orang yang, ya saya minyak goreng mahal pusat, gimana ini mau dermawan gimana? Dermawan lu tak mesti kaya jadi dermawan. Rasulullah pulang ke rumah, keciumannya di depan rumah, bininya masak, wah harum ini, bawa gula ini. Apa kata sama istrinya? Tambahkan kuah. Maksud tambah kuah itu apa? Kasih tetangga. Tapi bukan kuahnya saja bu ya, isinya juga tambah juga lah isinya. Maksudnya tambahkan kuah, tambahkan isi gitu. Nanti ibu tiba-tiba ngasih gulai, tengok tetangganya, mana ikannya kak? Saya betul-betul ikut sunnah ini, biar kuahnya aja. Dermawan ibu. Apalagi ibu-ibu, hati-hati. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ditengok Rasulullah di neraka itu banyak ibu-ibu. Tapi ada obatnya, ibu-ibu sini insya Allah tidak masuk neraka ya. Sabar bu. Kata Rasulullah, ibu-ibu, banyak ibu-ibu tuh saya lihat masuk neraka. Makan yang penting. Maka ibu-ibu, kata Rasulullah, banyak-banyak bersedekah. Siapa yang paling utama untuk sedekahkan ibu-ibu? Oke, itu dari pihak keluarga. Selain pihak keluarga siapa lagi? Kata Rasulullah, yang pintu rumahnya lebih dekat dengan pintu rumah kita. Bawa oleh-oleh dari kampung. Siapa yang lebih berhak untuk oleh-oleh itu? Tetangga yang mana? Jangan ibu tenteng dari ujung gang sana ke ujung gang sana. Ditanya orang sebelah rumah ibu, mau dibawa kemana tuh kak oleh-oleh? Masya Allah. Mau dibawa ke sana, mau dibawa ke orang ujung sana. Ibu manasin motor, asapnya kemana masuknya? Malah yang dapat oleh-oleh orang rumah ujung sana, asapnya masuk ke tetangga. Tidak boleh. Itu ada aturannya dalam agama kita. Tidak boleh. Nah, tapi kalau dari pihak keluarga ada ya. Dari pihak keluarga, siapa yang paling dekat hubungan kekerabatannya? Siapa yang pertama? Mak, ayah. Habis itu adik, kakak. Siapa lagi? Paman-paman. Siapa lagi? Keponakan-keponakan. Siapa lagi? Sepupu-sepupu. Habis itu paling jauh. Itu dari pihak keluarga. Dari pihak non keluarga, siapa yang paling dekat, dia yang lebih dahulu. Wah, ini apalagi bulan puasa. Saya cerita, nanti ibu hitung sendiri berapa pengeluaran ibu di bulan puasa. Di rumah saya biasanya makan 3 kali sehari. Sekarang tinggal 2 kali. Tapi biaya hidup lebih banyak, setengah kali lipat. Di mana kenanya bu? Ibu yang tahu seharusnya. Di mana kenanya? Digorengnya, iya. Makanannya buka puasa tuh harus yang
jarang dimakan gitu ya, ada kolaknya, ada ininya harus spesial. Ternyata yang 100.000 jadi 150.000. Wah, berarti 1,5 kali. Oke, itu baru hariannya kali 30. Oke, ibu nanti memikirkan bagaimana bapak harus mikirkan zakat fitrah. Oke, berapa orang? Semua dalam keluarga itu harus dibayarkan zakat fitrah. Ada 2. Penambahan biaya dari bulan lainnya. Apalagi yang ketiga, ibu? Ibu mau, jangan baju lebaran dulu, Bu. Ibu jauh naik baju lebaran biasanya agak kucung. Oke. Ibu biasanya mau buat kuih raya. Oke. Berapa macam ibu buat kuih raya? 16 macam itu. Yang buat sendirinya iya, yang belinya iya juga. Belum kawan-kawan nawarin, apalagi sekarang ada WA, ada Facebook, ada Instagram. Nampak semuanya, ada 3. Tadi ini yang paling celaka ini, paling mahal baju raya. Kena juga ke situ. Anak 5 orang, baju satu anak itu kali berapa, Bu? Kali berapa itu? 150.000. Oke. Emaknya enggak mau yang harga 150.000. Itu besar itu. Oke, udah 4. Yang kelima apa lagi? Sebagian orang kampungnya jauh nun sana. Lebih besar lagi nih. Travel seluruh anggota keluarga 7 orang. Rumah di Padang. Berapa sekali pergi itu? 100 kali 7 700, bolak-balik 1.400. Tangan kosong gak pulang. Pergi pula ke bank dulu nukarin duit 5.000 untuk THR. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata di tempat kita ini hidup yang paling mahal adalah di bulan puasa. Apakah semua ibu-ibu di sini punya THR? Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata ibu-ibu di Tenayan Raya ini punya THR semuanya. Aman. Ibu-ibu punya THR semua? Yang punya THR insya Allah aman. Ya minimal separuh terpenuhi. Yang kasihan kita kan yang tak punya THR kayak saya. Gak ada THR-nya. Kalau ibu mengumpul-ngumpul untuk beri saya THR, enggak apa-apa. Tak ada THR. Kalau tak ada THR inilah akhirnya orang melihat saya nangis malam. Hebat betul khusyuk ibadah Ustaz nih sampai nangis setiap malam. Tak taunya mikir mau balik kampung gimana cara. Luar biasa ini Bu Ramadan ini. Belum lagi nanti kita pergi ceramah naik motor, pulang motor tuh udah nggak ada lagi. Kenapa bisa nggak ada? Karena maling paling gigih cari duit di bulan Ramadan. Sendal hilang, helm hilang, sak motor-motornya pun hilang. Tinggal kuncinya aja lagi tinggal di situ kecil gembok lagi. Ini Ramadan. Maka Ramadan ini kita dituntut betul-betul sabar. Maka di ujung Ramadan itu la'allakum Jadi ibu masuk Ramadan itu mesti seperti masuk sekolah. Keluar dari sekolah itu terdidik. Apa saja yang terdidik? Perut terdidik, mulut terdidik, mata terdidik, telinga terdidik, kemaluan terdidik, pikiran terdidik. Kenapa? Ibu bukan hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa, tapi juga menahan diri dari yang membatalkan pahala puasa. Apa yang membatalkan pahala puasa? Nih, ngomongin orang. Nih, dengar-dengar yang tak baik. Nih, suka melihat yang pikiran kotor, telinga mau kotor, mata kotor, mulut kotor. Akhirnya apa? Sama aja puasa tak puasa. Sama seperti orang haji, Bu. Kalau kita pengen tahu orang hajinya mabrur, gimana caranya? Bapak ini hajinya mabrur nih, alhamdulillah. Gimana cara kita lihatnya? Ciri-cirinya apa?
Ciri-cirinya berubah deh setelah pulang dari haji itu. Bapak ibu ini dah jadi hajah nih. Tapi sebelum jadi hajah, ibu ini rajin carut. Tapi setelah pulang dari haji, dah jadi bu hajah, dah ada bedanya, carut juga kerjaannya. Sama aja nak mabrur aja ibu ini. Mabrur, mabuk yang ada ibu ini. Begitu juga puasa. Kalau puasa itu berhasil, la'allakum takut. Jadi orang bertakwa itu maksudnya apa? Sebelum ngomong mikir dulu. Sebelum berbuat sesuatu mikir dulu. Takut yang dilakukan itu ada dosa. Nah, jadi ibu-ibu di sini, mungkin ceramah saya ini singkat, tapi mudah-mudahan sedikit satu dua inilah yang akan dibawa di bulan Ramadan. Bagi kita, bulan yang paling membahagiakan itu adalah bulan Ramadan. Jadi kadang kita sore-sore dengar ngaji, oh kok suasananya seperti Ramadan ya. Itu kenapa kita ngomong itu? Karena rindu kita, walaupun lapar ya, walaupun lapar, tapi ngangenin gitu kata anak-anak sekarang gitu. Rindu kita, suasananya itu rindu kita. Nah, maka karena kita lama menahan rindunya, maka begitu kita jumpa dengan Ramadan, manfaatkan dengan baik. Caranya apa? Pasang target, Bu. Targetnya apa? Saya mesti tahajud setiap malam. Pokoknya saya ini manasin kuah untuk sahur jam 3. Habis itu saya, atau nggak usah panasin dulu, nanti dingin lagi dia. Nah, karena sahur itu makin dekat ke subuh makin bagus. Kalau buka puasa disegerakan. Disegerakan tuh apa istilahnya? Takjil. Takjil itu bukan makanan. Ya. Makanan itu untuk mentakjil, bukan itu namanya takjil, bukan kue takjil. Ini kue ini namanya apa, Bu? Kue takjil. Nah, itu maksudnya. Tapi gara untuk mentakjil, apa arti mentakjil tadi? Mensegerakan, dimakanlah kue tadi. Maka kue tadi namanya kue untuk mentakjil. Nah, itu dia. Baru sekarang ibu tahu itu. Kalau sahur afdolnya diperlama. Rasulullah antara sahur dan sholat subuh dikasih jarak membaca 50 ayat. Kita sebut namanya imsak. Sebenarnya imsak itu tidak ada, kita aja ngarang-ngarang, oh ini imsak, itu ini imsak, itu tidak ada. Cuman ini waktu hati-hati. Jadi ibu jam 3 bangun, tahajud dulu, witir jangan lupa, habis itu baru panasin kuah. Nah, dekat ke subuh ajak keluarga. Kata Rasulullah, Allah sayang dengan ibu-ibu yang bangun malam tahajud, dia dibangunkannya pula lakinya. Tak mau lakinya bangun, diambilnya air, dipercikkannya ke muka lakinya. Nah, nggak apa-apa ibu ya, nggak mau dia, ibu siram pakai air. Abang dipercik nak mempan, ya, disiram pakai air. Sayang Allah sama ibu. Tapi sepakat-sepakat dulu lah. Sebaliknya juga begitu. Allah sayang sama suami, bangun tahajud malam, tak mau istrinya bangun, diambilnya air, dipercikkannya. Tapi kalau disiram itu enggak lah, itu canda saja. Dipercikkan itu kan penting bangun gitu ya, bangun. Jangan pula bertengkar pula gara-gara itu ya. Nah, pelan-pelan aja lah, pelan-pelan dilatih. Jadi jangan ibu masuk surga surang. Ajak anak masuk surga, ajak laki masuk surga. Nah, habis itu apa lagi ibu? Kalau sempat ke masjid, asalkan rumah udah beres, ke masjid. Kalau ada waktu, mungkin anak udah sekolah segala macam, atau di rumah tidak ada hal yang perlu dikerjakan, tunggu syuruk. Ambil salat syuruk, nanti ibu selaksanakan duha 2 rakaat. Nah, target ibu minimal selama sebulan itu 3 kali khatam Quran. Kalau 3 kali khatam Quran, 1 juz berapa halaman ibu? 20. 1 juz 20 halaman.
Nah, kalau ibu habis solat baca Qurannya, untuk dapat 1 juz berarti berapa halaman habis solat? 20 bagi 5, 4 halaman. Kalau pengen dapat 1 juz 1 hari. Kalau pengen dapatnya 2 juz 1 hari, berarti berapa halaman? 8 halaman. Minimal, enggak usah lah. Kalau minimal betul, target ibu sekarang adalah 4 halaman 1 jadwal solat. Berarti minimal akhir Ramadan dapat berapa? 1 kali itu minimal betul tuh, kalau memang tak bisa betul. Nanti ketika khatam buat acara, kumpulkan sanak-sanak, kumpulkan anak-anak, ajak makan. Itu sunnah hukumnya. Kapan? Nanti di akhir. Jadi ibu masak ketupat yang banyak, pas hari raya itu orang datang ke rumah bilang, ini acara khataman saya. Sambil jamu orang, sambil ibu juga buat khataman. Nah, jadi ibu target ibu tahajud iya, baca Quran iya, sedekah iya juga. Sedekahnya berapa banyak Pak Ustaz? Sesuai dengan kemampuan kita. Saya sedekah 10.000, ibu mungkin sedekah 100.000. Mungkinkah pahala ibu lebih banyak dibandingkan pahala saya? Belum tentu. Bisa jadi ibu kurang ikhlasnya. Bisa jadi saya itulah yang saya punya, sedangkan ibu masih banyak yang lain. Ibu milihnya lama, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 20. Saya tak ada pilihan, cuma itulah pilihan satu-satunya. Berarti pahala saya lebih banyak. Ini bukan masa. Cuman ada sahabat mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, enak kali bapak itu ya Rasulullah. Kenapa kata Rasulullah? Giliran kami tahajud dia, sama kami dapat pahala. Giliran kami ke masjid dia, sama kami dapat pahala. Tapi giliran dia sedekah, kami nggak bisa sedekah. Kan iri sahabat nih. Kalau iri gini boleh enggak? Ya ini boleh. Kalau yang kayak gini boleh ya. Kebaikan. Tapi kalau orang beli TV demam kita, itu enggak boleh itu. Kayak gini boleh. Kata Rasulullah, tenang, kamu banyak-banyak saja baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya tidak semua kita mampu hebat dari semuanya. Paham, Bu? Ada ibu ini baca Qurannya unggul dari pagi sampai pagi lagi baca Quran. Yang ibu yang satu lagi nak sanggup, tapi puasanya banyak. Ibu yang satu lagi nak sanggup, sedekahnya banyak. Ibu lagi tak sanggup, tapi bantu orang lainnya banyak. Semua kita punya keadaan masing-masing. Nah, yang kita sanggup lakukan itu yang kita unggulkan. Nanti di akhirat yang ibu unggulkan itu layak jadi andalan ibu di hadapan Allah. Tanya diri kita, oh, aku ni apalah andalan aku ya gitu. Jangan tengok ibu sebelahnya, kawannya nampaknya tidak ada yang diandalkan. Jangan, tengok diri kita, apa yang kita andalkan. Oh, aku alhamdulillah, aku sama laki aku hormat, alhamdulillah. Aku bantu orang rajin, oke. Aku walaupun baca Qurannya dikit, puasa sunnahnya banyak. Sekarang tanya diri kita, kira-kira kalau hari ini kita kiamat tiba, apa yang kita andalkan? Nah, yang kita andalkan itulah, kalau kita punya bekal andalan untuk menghadap Allah, maka kita siap untuk menghadap Allah. Maka ibu masuki Ramadan ini, jadikan bulan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik. Bagaimana caranya supaya Ramadan itu Ramadan terbaik? Semua ibadah, supaya ibadah itu ibadah terbaik, caranya satu: anggap itu ibadah terakhir. Nah, semua ibadah. Saya contoh. Kalau sekarang ini, misalkan di dompet ibu ada duit ya. Contoh aja ini, maaf saya bukan mengambil. Jadi saya buka lah kotak infak, Bu. Ayo Bu. Lama ibu milihnya. Ini 2.000 nih. Ini Ustaz, ini ikhlas lillahi ta'ala ini. Oke. Dapatnya 2.000, jadilah alhamdulillah.
Tiba-tiba tok 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 kata malaikat maut. Pintu ini. Assalamualaikum ibu-ibu. Kata malaikat maut, Ustaz berhenti ceramah dulu. Kenapa? Saya ibu bapak siapa? Saya malaikat maut, kata dia. Sebentar Ustaz, saya pengen bacakan umur ibu-ibu ini ya. Oh silakan. Pas ibu yang satu nih, kata malaikat maut, ibu nanti bu 5 menit lagi bu nih, kata dia. Waduh, kata ibu ini. Pas udah dibacakan malaikat tadi 5 menit lagi, saya minta sekali lagi, Bu, kira-kira masih sanggup gak ibu tuh milih-milih? Dompet-dompetnya dikasih sama saya. Untuk Ustaz aja lah udah. Ini contoh ya, sederhana ibu ya. Kira-kira Ramadan ini ada gak jaminan kita 1444 masih berjumpa dengan Ramadan? Ini kan 43 sekarang ya. Oke. Kalau begitu dapat 43, jangan disia-siain, anggap terakhir. Sholat itu juga. Sholat asar nih. Wah, mungkin maghrib tidak bisa sholat lagi nih. Nah, ketika sedekah, milih-milih duit tadi. Ini nampaknya yang terakhir pula nih ngasih nih. Nah, jadi semua ibadah prinsipnya satu. Jadi kata Rasulullah, orang yang sholat ingat sampai mati, ingat pada kematian, pasti sholatnya bagus. La taharra an yuhsina sholatahu. Orang yang sholat ingat mati pasti bagus. Ini mungkin terakhir kali sholat ini. Tapi kita santai aja. Kunci di mana tadi ya? Teringat dia. Pas mau salam, imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, dapat kunci tadi. Udah salam ini, kata dia. Kenapa bisa? Karena merasa santai aja, nanti maghrib sholat lagi ya. Masih ada, merasa masih jauh gitu ya. Jangan. Ramadan ini begitu jumpa nanti, atau panjang umur kita, tapi enggak pula kita belum tentu juga saya sampai Ramadan nanti. Tapi kalau sampai, jangan disia-siakan. Apapun itu. Sholat maghrib nanti jangan sia-siakan, karena isanya belum tentu bisa sholat. Ibu ya, insya Allah ibu-ibu sini penghuni surga semua. Tapi ingat kata Rasulullah tadi, banyak ibu-ibu masuk neraka. Oleh karena itu kata Rasulullah, bersedekahlah, walaupun cuma nambah apa tadi? Nambah kuah. Nambah kuah dikasih, jak orang, jangan nambah kuah enggak dikasih. Nambah kuah. Tegoreng pula ikan asin, la ilaha illallah sama sambal belacannya, sekampung itu keciuman. Ya minimal orang di sebelah rumah itu diantarin lah, walaupun cuma untuk dua ekor ikan asin tadi itu minimal dicicipin sama dia. Itulah yang nyelamatin kita insya Allah. Itu bu ya, 1000 2000 ibu harus bersedekah. Insya Allah dengan bersedekah itu pula Allah akan mudahkan segala urusan kita. Apalagi Ramadan, amalan teristimewa Rasulullah adalah berdermawan, bersedekah. Itu amalan yang paling puncak yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita berdoa semoga Allah mudahkan urusan kita. Begitu juga orang-orang yang mendahului kita, mungkin orang tua, mungkin suami, mungkin anak, mungkin abang, mungkin kakak, mungkin ada yang dahulu dengan kita. Ini Ramadan ini biasanya kita kumpul, kita tak bisa kumpul, kita kirim Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal mustaqim, Shiratal maghdubi 'alaihim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata maswahum wa naqqihim minal khataaya kama yunakki thawbal abyad minad danas
وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم